رجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. الآية. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Imanuddin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi yang berkah ini bersyukur kepada Allah masih bisa melakukan kegiatan di pagi hari salat subuh berjamaah dan talabul ilmi, yaitu taklim mingguan. Kali ini kajiannya adalah kajian kitab Minhajul Abidin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Sebelum kita memulai kajian, kita perdengarkan dulu bacaan Al-Quran oleh adik kita, yaitu Muhammad Kadafi. Baca surat apa? Al-Mujadalah. Ya, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir. Alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahum wa innahum layaquluna munkaran minal qawli wa zura wa inna Allaha la'afuwwun ghafur. Walladzina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa dzalikum tu'azuna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid fasiyamu shahrayni mutatabi'aini min qabli an yatamassa faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina dzalika litu'minu billahi wa rasulihi wa tilka hududullah wa lil kafirina 'adzabun alim. Innal ladzina yuhadduna Allaha wa rasulahu qubitu kama qubital ladzina min qabl qubitu kama qubital ladzina min qabl an yatamassa.
Innalladzina yuhadduna Allaha wa rasulahu qubitu kama qubital ladzina min qabl qubitu kama qubital ladzina min qablihim wa qad anzalna ayatin bayyinat wa lil kafirina 'adzabun muhin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Subhanallah. Hadirin hamba Allah yang berbahagia. Kita lanjutkan pembahasan atau kajian kita dalam kitab Minhajul Abidin. Sebulan lalu kita sudah sampai pada persoalan penghalang ibadah kita atau mengganggu kekhusyuan, keistiqomahan ibadah kita. Seperti yang sudah dibahas, ada beberapa hal yang mesti kita fahami dan kita ketahui tentang penghalang-penghalang ibadah kita. Pertama adalah hubbud dunya, kemudian manusia dan syaitan, dan kali ini penghalang keistiqomahan kita dalam ibadah atau kekhusyuan kita di dalam ibadah adalah hawa nafsu. Kita belajar ini supaya kita tahu diri, sehingga kalau tahu diri jadi mawas diri. Kalau bisa mawas diri, akhirnya bisa jaga diri, sehingga menjadi pribadi yang baik. Bapak Ibu yang berbahagia, tentu kata ini hawa nafsu ini sudah biasa kita dengar ya. Dua-duanya dari bahasa Arab, hawa dan nafsu. Seringkali kita mengkerdilkan atau menyempitkan atau mengkhususkan pengertian nafsu itu sendiri. Jadi dua kata, hawa itu keinginan, nafsu diri. Jadi keinginan diri. Dalam Al-Quran ada orang, kata Allah, yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kau perhatikan ada orang yang menuhankan hawa nafsu? Hadirin hamba Allah yang berbahagia, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab ini, hawa nafsu ini merupakan penghalang yang serius, dan dia menjadi penghalang internal kita. Kalau dunia dan kemewahannya itu eksternal, manusia dan setan itu eksternal. Tapi kalau hawa nafsu memang adanya dalam diri kita. Nah, ini sulitnya di sini. Dan orang seringkali berhasil mengalahkan setan, bisa menjauhkan dari dunia dan kemewahan, tapi gagal untuk mengantisipasi musuhnya yang ada di dalam dirinya, yaitu hawa nafsu. Maka ketika Rasulullah SAW selesai perang Uhud, perang Badar, beliau menyampaikan kepada sahabatnya, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita tahu bahwa perang Badar itu kan perang terbesar. Jumlah kaum muslimin hanya 319, musuh 1000. Jadi 3 lawan 1 lawan 3. Satunya muslim, 3-nya kafir. Ya, tapi justru jumlah yang sedikit memenangkan jumlah yang banyak. Dan di situ juga Rasulullah tidak punya pengalaman sebelumnya. Artinya perang Badar ini perang pertama. Sudahlah perang pertama, jumlahnya sedikit,
jaraknya agak jauh juga dari Madinah, ya, daerah Badar. Maka dalam hal peperangan Rasul sering berkonsultasi sama sahabat, duduk bersama ini gimana strateginya. Dan akhirnya Rasulullah mendapatkan satu tunjuk bahwa perang ini harus di luar kota Madinah. Jadi sebegitu dahsyatnya perang Badar, sebegitu luar biasanya perang ini, Rasul menyebutnya roja'na min jihadil asghar. Wahai sahabat, kita ini baru saja pulang atau selesai dari perang kecil, ya, ila jihadil akbar, dan kita akan berperang melakukan pertempuran besar, yaitu apa? Jihadun nafs, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, maka seirama dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa memang memerangi atau bukan memerangi lah, pengendalian terhadap hawa nafsu ini penting dilakukan, karena ini menjadi penghalang kita di dalam istiqomah kita atau keberlangsungan kita di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Al-Ghazali memberikan dua alasan kenapa hawa nafsu ini adalah musuh yang berbahaya. Kata beliau, pertama karena musuh ini tadi itu dari dalam diri kita. Yang kedua, musuh ini dicintai dan disukai oleh kita. Maka istilahnya adalah aduwwun mahbub. Aduwwun mahbub, musuh yang dicintai. Maksudnya apa musuh yang dicintai? Hawa kita ini, hawa nafsu kita ini kan ingin dimuliakan, ingin dipuji, ingin kekuasaan, ingin kekayaan, ingin memiliki ini dan itu, punya ambisi, punya harapan. Itu kan namanya hawa nafsu, keinginan diri namanya. Saya bicara ingin didengar, Bapak duduk ingin dapat manfaat, ketika Bapak bekerja ingin punya kendaraan. Itu semuanya hawa nafsu, keinginan diri. Apakah artinya kita tidak boleh punya ini, tidak boleh punya itu? Boleh. Nah, maka bahasanya bukan mematikan hawa nafsu, tetapi pengendalian hawa nafsu. Karena kita ibadah seperti ini, duduk melangkah dari rumah ke sini, ini juga hawa nafsu, keinginan diri. Maka selanjutnya nafsu itu dibagi tiga. Ada nafsu ammarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah. Nah, itu menunjukkan bahwa nafsu ini tidak selalu jelek. Yang jelek adalah ketika kita tidak bisa mengendalikannya diri, dan nafsu yang jelek ini menguasai diri kita. Tentang nafsu mutmainnah, maka Allah berfirman, ya itma'anna yatma'innu itmi'nan, artinya yang tenang. Maka terhadap nafsu yang mutmainnah, Allah pun memanggilnya dengan lembut. Irji'i, ya, irji'i, ayo kembali. Ila rabbik, kepada Tuhanmu, radiyah, dalam keadaan ridha, mardiyah, dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, ayo masuk dalam gerbong hambaku, wadkhuli jannati, dan silahkan masuk ke dalam surga. Jadi panggilannya pun juga lembut.
tentang nafsu ammarah. Allah sebutkan dalam surat Yusuf, ya. Inna nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafs itu la'ammaratun bis-su', menyuruh seseorang atau mendorong seseorang untuk melakukan keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali dengan kasih sayang Allah. Nah, ini diucapkan oleh seorang nabi namanya Yusuf yang punya keinginan, punya gairah, punya kemauan, punya syahwat, ya kan? Dia sadar bahwa keinginan ini begitu kuat, mendorong dia untuk melakukan keburukan. Maka beliau sadar, akhirnya apa? Illa ma rahima rabbi, kecuali dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang nafsu lawwamah, Allah menyebutkan dalam surat Al-Qiyamah, la uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya banana, dan selanjutnya. Di sini Allah bersumpah, ala uqsimu biyaumil qiyamah, aku bersumpah dengan hari kiamat, dan juga aku bersumpah dengan nafsul lawwamah. Apa itu nafsul lawwamah? Lawwam artinya tercela, artinya tidak separah yang ammarah. Kalau lawwamah ini jadi nafsu yang mendorong kita melakukan keburukan, tapi selanjutnya kita sadar bahwa itu nggak baik. Selanjutnya dia taubat lagi, didorong lagi taubat, masih ada penyesalannya. Nah, itulah gambaran tentang hawa nafsu yang memang ada di dalam diri kita. Jadi sekali lagi, hawa nafsu itu bukan untuk dimatikan, tapi untuk dikendalikan dan diarahkan supaya dominan nafsul mutmainnahnya daripada nafsul lawwamah dan ammarah. Hadirin hamba Allah yang berbahagia. Nah, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab ini, tindakan untuk menundukkan nafsu itu ada 3 cara. Pertama, memekang kuat-kuat. Yang kedua, menambahkan beban terhadap diri. Dan yang ketiga, mohon rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya mengekang kuat-kuat, memang harus dikekang. Seperti seorang punya binatang. Binatang ini liar, kalau kita pegang, kekang, terus kita ikat dengan kuat, maka tentu dia akan tunduk, akan lemah. Nah, caranya apa dengan mengekang? Ya tentu banyak caranya, nanti ada puasa begitu. Jadi dikekang. Ini syahwat ini kalau tidak dikendalikan terus saja. Maka cara mengekangnya adalah dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, Rasulullah dalam hadisnya. Menambah beban maksudnya gimana? Ibadahnya ditingkatin begitu. Tidak hanya yang wajib, yang sunnah. Yang sunnah pun intensitasnya ditambah. Nah, dengan menambah ibadah-ibadah ini tidak ada tidak mau, tapi lemahlah si nafsu ini untuk melakukan hal yang lain. Karena dia udah sibuk kan, udah padat ini. Maka jangan aneh, dalam tradisi tasawuf atau para sufi itu mereka bikin target-target bacaan zikir 1000 kali, ya kan? Zikir 100.000 kali. Untuk apa? Tadi itu menambah beban untuk ibadah sehingga keinginan hawa nafsu ini menjadi kecil. Jadi jangan lihat apaan tuh, itu nggak diajarkan Nabi, susah amat beragama. Jangan ke situ lihatnya. Tapi bagaimana usaha dia, upaya dia membangkang keinginan nafsu ini dengan menyibukkan dalam bentuk ibadah, begitu.
Jadi jangan salah paham di sini. Nah, karena dengan menyibukkan, dengan menambah beban terhadap dirinya, tentu tidak mewajibkan ke yang lain. Karena urusan mewajibkan dan mensunahkan itu domainnya Allah dan Rasulnya. Seorang tasawuf, seorang sufi, dia mewajibkan dirinya untuk dia bisa mengendalikan keinginan hawa nafsu itu. Zikirnya habis sholat, ya tidak hanya yang standar, ya kan? Istighfarnya kalau standar kan 3 kali. Dia tambah berapa? 100 kali, 1000 kali. Apakah boleh? Boleh. Dia tidak hanya membaca la ilaha illallahnya sekali atau 3 kali. Dia menambahnya 10, itu masih minim, 100 kali. Kan ada fadilah hadis Rasul yang berbunyi gini, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir fil yawmi mi'ata marrah, dalam sehari 100 kali, ya kan? Maka apa? Kutibat lahu mi'ata hasanah, dicatatkan untuknya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'ata sayyi'ah, dan dihapuskan darinya 100 keburukan. Ya kan? Wa kana lahu hizbun minasyayatin, dan dia dalam perlindungan Allah yaumahu hada, pada hari yang dia lewati hari itu. Masya Allah. Tidak hanya itu, tu'dal itu sama dengan memerdekakan 10 budak. Itu kan besar sekali. Nah, seorang yang tahu bahwa nafsu ini begitu kuat, dia akan menambah lebih dari itu. Boleh kan? Ya boleh. Karena kalau Rasulullah SAW itu kan terjaga qalbunya, ya kan? Sementara kita ini ya, lebih banyak labilnya, maka menambah di atas itu boleh, karena kita sadar betul bahwa kita ini tidak sama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Apakah itu mengobati? Ya tanyakan aja sama yang melakukan. Kalau itu enjoy saja, berarti kan tidak membebani. Kalau buat orang yang biasa, mungkin itu membebani. Makanya ada proses riyadhah atau proses imtihan, proses latihan. Nggak bisa langsung sekian banyak bacaan, pelan-pelan, ada makomnya, ada tahapan-tahapannya. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh Al-Ghazali, pentingnya menambah beban untuk kita menundukkan nafsu kita. Nah, yang ketiga kata beliau adalah ya tentu mohon rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi itu inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Nafsu ini kuat sekali mendorong kita melakukan keburukan, kecuali Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Maka disitulah pentingnya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin Allah yang berbahagia, itu tindakan untuk menundukkan nafsu. Dan yang selanjutnya, caranya gimana? Cara kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Nah, kita sadar nih Pak, kita tahu Bu, bahwa ada indera yang vital yang kita miliki, yang dengan indera itu kita bisa bergerak dan bebas melakukan banyak hal. Tapi di sisi lain, itulah yang mesti yang menjadi sumber malapetaka kalau tidak dikendalikan. Yang Al-Ghazali menyebut 5 indera kita. Pertama, mata kita. Kedua, telinga. Ketiga, lisan. Keempat, hati atau qalbu. Dan yang kelima, menjaga perut. Nah, ini 5 ini yang menjadi sumber persoalan. Artinya bisa baik, bisa tidak, ya. Tapi kalau tidak, justru disitulah orang akan dikuasai hawa nafsunya dan akhirnya melupakan penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah menjaga mata. Mata ini bersyukur kita Pak, punya mata. Saya bisa melihat Bapak, Ibu-ibu, anak-anak di pagi yang baik ini, walaupun
mata saya bisa melihat keindahan masjid ini, bisa sampai juga di tempat ini tanpa bantuan orang lain. Kalau orang buta kan mesti dipapah, mesti digandeng. Saya tidak perlu digandeng, tapi saya menggandeng anak-anak hari ini. Alhamdulillah karena mata berkendara pagi ini tadi dari sana lancar begitu, nggak nabrak sini, nggak nabrak situ. Tapi masya Allah, ini rahmat dari Allah. Tapi bisa jadi karena mata pagi ini saya sudah bermaksiat, misalnya melihat sesuatu dalam perjalanan yang tidak hak untuk dilihat, ya, atau melihat yang ya di masjid ini yang melihatnya benar, tapi kemudian dibawa ke dalam pikiran, masuk ke dalam hati, ya, curiga terhadap orang atau berprasangka buruk terhadap orang. Itu kan karena pandangan melihat sesuatu. Misalnya nanti saya masuk tuh ada yang jaga jalan, ya. Itu bisa jadi ada prasangka buruk. Ya Allah, ini orang pagi-pagi begini udah nongkrong di sini, ini pasti nggak sholat ini. Kita udah prasangka begitu aja bro. Padahal boleh jadi dia adalah orang yang mungkin sholatnya biasa, tapi khusyuknya luar biasa. Sementara kita yang sok saya nih pakai baju putih, kayaknya bening, bercahaya, suci. Padahal hati ini belum bisa terjaga dari berprasangka buruk. Lagi-lagi gara-gara mata. Maka disitulah, maka Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Dzalika azka lahum. Surat An-Nur ayat 30. Apa artinya? Katakan ya Muhammad, katakan kepada orang-orang yang beriman, pada kita semua. Ya. Untuk apa? Yaghuddu min absarihim, jaga pandangan, jaga dan kendalikan matanya itu. Wa yahfadhu furujahum, dan jaga pula kehormatan atau kemaluan mereka. Biasanya dari mata turun ke bawah ya. Dari melihat sesuatu yang tidak hak, akhirnya bergejolak di dalam hati dan selanjutnya. Ini kan lagi-lagi karena mata. Maka ayat ini memang masya Allah rahmat dari Allah. Allah ingatkan kita untuk menjaga mata kita. Kan nggak ada orang melakukan perbuatan buruk secara tiba-tiba. Pasti ada yang dilihat, kalau nggak yang didengar. Dia melihat sesuatu, tertarik, bergairah, terdorong, akhirnya melakukan. Kan begitu. Itu kasus-kasus asusila, kasus-kasus kriminal. Apakah dia melakukan itu secara spontan? Tidak. Itu karena pengamatan, penglihatan, terus pencermatan yang direspon, yang diterima atau yang dilihat oleh mata itu. Orang yang melakukan pemerkosaan, apakah tiba-tiba memperkosa? Tidak. Pasti ada tontonannya. Pasti melihat tayangan yang tidak hak, yang akhirnya dipikirkan terus masuk ke dalam dirinya. Akhirnya kakinya melangkah, tangannya mengayun, terus pikirannya tertuju untuk sampai terlaksana itu keinginan hawa nafsu. Kan begitu. Maka indera yang satu ini, mata ini, betul-betul harus dijaga dengan baik. Ini anak-anak kita semua lah. Kalau anak-anak mungkin memorinya sedikit Pak. Bapak-bapak ini saya dan semua yang menggunakan mata ini lebih lama dari mereka. Pasti pandangan buruknya lebih banyak dari mereka. Kan tergantung umur Pak. Semakin banyak umur seorang, berarti semakin banyak memori yang pernah dilakukan, disimpan di dalam hatinya. Nah itu kemudian tersimpan di dalam pikiran dan hatinya. Dan kadang-kadang bisa muncul lagi tuh, keluar lagi tuh memori itu, terdorong lagi di hawa nafsu. Ya Allah. Makanya para tasawuf itu memilih untuk menjauhi keramaian,
tidak memandang sesuatu yang tersebar, berserak dalam kehidupan. Untuk apa? Untuk supaya meminimalisir keinginan diri melakukan sesuatu. Bagaimana dengan kita? Nah ini, ya mudah-mudahan kajian ini mampu memberikan kesadaran untuk kita bisa mengendalikan indera yang satu ini, mata ini. Yang kedua, kata beliau, menjaga telinga. Ini juga tidak kalah vital. Bisik-bisik tetangga, ya, bincang-bincang di radio, itu kan terdengar, ya kan? Obrolan-obrolan selebritis, ya Bu ya, didengerin juga tuh di YouTube, ya Bu ya. Iya, apa tuh cek and recheck ya apa? Itu dinikmati betul, tanpa sadar, sesungguhnya itu menjadi memori, ya bisa baik bisa buruk. Tapi karena lebih banyak buruknya, mendengar obrolan orang lain, apakah kesuksesannya atau kegagalannya. Kalau kesuksesannya mendorong kita untuk bisa seperti dia. Nah, kadang-kadang tidak bisa terkendali. Saya pengen kayak dia, tapi gak mengukur diri. Ketidakmampuan untuk mengukir diri, mengukur diri ini akhirnya memaksakan kehendak. Pastilah terjadi sesuatu yang buruk terhadap dia. Nah itu yang lagi-lagi berawal dari pendengaran bisik-bisik, obrolan-obrolan yang sebetulnya bukan konsumsi hati, tapi itu konsumsi hawa nafsu tadi. Bayangkan kalau obrolan-obrolan, bisikan-bisikan itu menjadi menu harian buat ibu-ibu atau bapak-bapak. Bahkan dijadwalin ya Bu ya. Nah ini kayaknya jam sekian ya ada obrolan ini nih, menarik ini. Terus dan itu tersimpan terus Pak. Dan otak kita ini tidak pernah penuh Pak. Tidak pernah penuh untuk menyimpan memori. Ini kalau komputer itu kan ada hard disknya gitu ya. Ada memorinya Pak. Berapa giga misalnya? 100 giga. Kan ada saatnya penuh Pak. Kalau penuh berarti kan nggak bisa diisi lagi Pak Cendro. Nah otak kita ini nggak pernah penuh. Memori dari sejak kecil sampai sekarang itu tersimpan terus di sini. Ya, terus tersimpan ini. Sampai kapan? Ya memang nggak pernah penuh Pak. Dan telinga kita ini nggak pernah berhenti bekerja. Selama kita bergerak, selama kita melangkah, selama kita beraktivitas, telinga ini terus menghimpun, menyimpan berita-berita, gosip-gosip, bisik-bisik. Dan kita kadang lemah dalam pengendalian. Hingga akhirnya apa? Kalau informasi itu buruk, maka sudah pasti outputnya juga itu akan buruk. Inputnya jelek, outputnya juga nanti pasti jelek. Kalau tidak bisa memfilter, menyeleksi, memilih mana yang baik, mana yang buruk. Nah itulah kata Imam Al-Ghazali, pentingnya kita menjaga telinga kita. Yang ketiga, menjaga lisan. Lisan. Dan kata Imam Al-Ghazali, ini yang berat ini. Ya, ini yang berat karena lisan itu ya tidak bertulang sehingga orang bisa berantem gara-gara lisan ini. Kalau lisan ini digunakan untuk memprovokasi. Ya, kalau melihat dia yang celaka, tapi kalau lisan ini bisa mencelakakan orang. Kalau mendengar dia yang celaka, tapi kalau lisan orang lain yang bisa celaka dengan lidah kita. Seorang motivator itu kan lihai betul menyulap atau apa ya, membuat si pendengarnya terkesima. Saya beberapa kali ikut training motivasi apa gitu atau produk tertentu, jatuh. Kita kalau dengar begitu kayaknya tahun depan udah bisa kaya nih kayaknya. Kayak terpengaruh, kayaknya gampang betul untuk menjadi kaya begitu dengar motivasi dia.
Atau tergantung motivasi apa? Trainer apa, Pak? Seakan-akan mudah, betul. Seakan-akan bisa dibalik seperti kita membalikkan telapak tangan. Tahunya pada prakteknya susah juga. Nah, itulah kemampuan lisan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lisannya balik, lisannya itu fasih, berisi. Kalau beliau sudah bicara, pembicaraannya diikuti, ditaati dan dieksekusi sama sahabatnya. Ya. Nah, kalau kemampuan berbicara, kepiawaian dalam berorasi jatuh atau digunakan oleh orang yang jahat, orang yang fasik, orang yang munafik, maka dia akan membuat orang lain celaka, berantem, Pak, berseteru, ya kan? Kan seperti itu, Pak. Nah, sekarang aja anak bangsa ini terpecah, anak bangsa ini mengalami polarisasi, ya kan? Saling benci satu sama lain. Udah pemilu, udah pilpres, masih aja ini. Masih aja. Karena masih ada orasi-orasi kebencian, ada diskusi-diskusi ketidaksukaan yang terus dilontarkan, sehingga satu sama lain akhirnya saling mencurigai. Nah, itu kan dari lisan. Tapi kalau lisan orang-orang yang memiliki hatinya bersih, artinya hatinya baik, niatnya baik, ya, terus pasti juga menggunakan lisannya untuk hal-hal yang baik. Bahkan kalau orang yang baik, dia akan mendamaikan orang yang berseteru, orang yang berselisih. Kadang harus dengan bohong, Pak. Bohong boleh untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Nah, bohong di sini kan artinya bukan diniatkan, bukan kesengajaan, tapi dengan tujuan yang mulia. Tapi kalau orang yang jahat memang diniatkan untuk mendapatkan keuntungan dengan kebohongan, kan beda jauh. Nah, saudara-saudara hamba Allah yang berbahagia, maka di antara keburukan lisan ini ketika seorang menggibah, tahu gibah ya, Pak? Gibah itu gosip ya, Bu. Menggosip, menceritakan keburukan orang lain. Tapi dia benar, dia itu memang begitu. Ya, itulah gibah. Justru kalau membicarakan sesuatu yang tidak faktual, bukan gibah namanya, fitnah. Misalnya seseorang, dia pembohong, dia tukang zina, kita cari terus, itu namanya gibah. Kalau kita mengatakan, oh dia itu mencuri, karena dia tidak mencuri, itu namanya fitnah. Ya, gibah itu dosa, ya, fitnah lebih dosa. Nah, kata Imam Hasan Al-Basri, ya, dia itu senang, Pak, kalau ada yang menggibah. Dia itu tidak marah ketika ada yang membicarakan keburukan dirinya. Satu waktu ada seorang berkata, muridnya Imam Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini sufi, Pak, abad pertama, ya. Dan dia sufi besar, artinya pengaruhnya cukup besar, pengikutnya banyak. Ada muridnya bilang, Syekh, itu saya lihat ada orang menjelek-jelekan engkau. Siapa namanya? Ya, si fulan. Dia senang sekali menceritakan keburukan engkau di hadapan orang. Dia tersenyum. Alhamdulillah. Tolong bungkusin korma itu di kardus, kasih hadiah dia. Bilang terima kasih telah mengirimkan kebaikan untuk saya. Karena ternyata apa? Semakin kita diceritain keburukan kita, semakin banyak kiriman kebaikan untuk kita. Ibu misalnya atau bapak menjelek-jelekin saya, tanpa sadar itu kuota kebaikan saya bertambah tanpa saya melakukan amal soleh, karena dapat kiriman. Dan terus kalau dapat kiriman, dia sendiri gimana? Dia sendiri minus kebaikannya karena dikirim untuk saya. Itulah yang dilakukan oleh seorang sufi namanya Hasan Al-Basri. Ketika dijelekkan, ketika diceritakan keburukannya, kasih hadiah. Ada lagi yang datang, Syekh,
dia jelek-jeleknya dari wilayah sana, tolong anak rumah, bungkusin 1 kardus, kirim ke dia, bilang terima kasih telah mengirim kebaikan untuk saya. Nah kalau berpikir seperti ini, maka seseorang tidak akan membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Tapi kayak gini berat ya Pak. Umumnya kalau diceritakan keburukannya pasti kita marah, sialan tuh orang. Bisa-bisanya dia bilang begitu, belum tahu siapa saya. Nah gitu dia Pak. Nah ketika orang terpancing, nah itulah hawa nafsu lagi. Nafsu apa? Nafsu buasnya muncul, nafsu angkuhnya muncul, nafsu keakuannya muncul. Nah disitulah kata Rasul, orang sukses berperang melawan musuh di medan perang, tapi banyak gagal ketika memerangi hawa nafsu. Nah Ibnu Mubarak ini juga seorang sufi, dia pernah berkata, kata beliau apa? Kalau gibah itu boleh, ini kalau gibah itu boleh, kalau menceritakan keburukan seseorang itu boleh, maka kata beliau apa? Maka ibukulah yang saya gibahi, mama saya yang pantas untuk saya gibahi. Kenapa? Karena dia yang lebih berhak atas kebaikan saya. Bisa dipahami kan? Kalau gibah itu boleh, kalau menceritakan keburukan itu boleh, maka saya akan gibah ibu saya, karena dia lebih berhak menerima kebaikan saya. Kata dirumusnya Pak, kalau orang bergibah berarti pindah kebaikan dia kepada orang yang digibahi. Nah kata yang kedua, kalau gibah itu boleh, maka saya mendingan menggibah ibu saya jelek-jelekin ibu saya. Karena dengan saya menjelekkan ibu saya, berarti kebaikan saya pindah ke ibu saya, dan itu lebih berhak, lebih pantas. Kalau saya menggibahi orang kafir, orang fasik, aduh sayang, dia tambah kebaikannya, saya minus kebaikannya, rugi amat. Mendingan saya kasih orang tua saya ceritain aja keburukannya. Tapi kan nggak mungkin itu dilakukan. Beliau juga bilang kalau boleh, tapi kan dalam hukum Islam nggak boleh. Bahkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yasubur rajulu atau walidah, ada orang ya mencaci orang tuanya. Sahabat kaget, ya Rasul, kok ada orang mencaci, menghina, menjelekkan orang tuanya? Ada. Siapa dia Rasul? Kalau kamu mencaci, menjelekkan orang tua orang lain, maka yakinlah dia akan balas mencaci orang tuamu. Itu sama halnya kamu mencaci orang tuamu sendiri. Maka jangan pernah mencaci orang lain, karena dia akan membalas caciannya kepada kita atau orang tua kita, dan itu keburukan. Nah, hadirin Allah yang berbahagia. Baik, yang keempat, ya, nanti menjaga mata, menjaga telinga, menjaga lisan. Yang keempat, menjaga apa ini? Hati. Qalbu, walaupun qalbu tidak selalu diartikan dengan hati, tapi seringkali qalbu dimaknai dengan hati. Nah ini kalau udah judulnya menjaga hati, ya menjaga hati, maka banyak penyakit hati dalam diri kita yang mesti diobati. Dan orang tidak sadar bahwa dalam qalbunya itu ada penyakit amradul qulub. Ya, amradul qulub, penyakit hati. Nah, yang Al-Ghazali memberikan contoh saja 4 penyakit hati yang mesti diwaspadai. Apa itu? Tulul adab. Yang kedua, al-ajalah. Yang ketiga, al-hasad. Dan yang keempat, al-kibr. Yang pertama itu panjang angan-angan, terlalu banyak keinginan. Seandainya saya nanti umur saya panjang, kekayaan saya banyak, saya akan begini. Terlalu banyak menghayal, angan-angannya terlalu jauh, sehingga efek jeleknya apa? Kalau terlalu berkhayal umurnya panjang, dia lupa bahwa kematian itu bisa terjadi seketika.
yang haruskan orang untuk segera bertaubat. Karena dia pikir, nanti umur saya panjang, dia lupa untuk melakukannya. Nah, kata Imam Ghazali, ini penyakit hati. Yang kedua adalah ajalah, terburu-buru, ya, tergesa-gesa. Ini juga penyakit hati. Ketergesaan itu menyebabkan ya kecelakaan. Ada qaul ulama yang berbunyi fit ta'antis salamah wa fil ajalah an-nadamah. Yang nanti ajarin mahfuzah ini. Fit ta'antis salamah, dalam kehati-hatian itu ada keselamatan. Wa fil ajalah an-nadamah, dan di dalam ketergesa-gesaan ada penyesalan. Termasuk dalam doa, jangan tergesa-gesa, jangan gak sabaran, terus berpikir doa saya kayaknya gak diterima ini. Terburu-buru. Ini ada cerita begini. Ada seorang pemuda, ini sebuah ini aja ya, gambaran aja. Ada seorang pemuda, dia jago ilmu kanuragan, silatnya udah sapu paling tinggi. Kalau mukul sesuatu pasti hancur. Mukul batu pecah, kayu potong, ya kan? Tapi satu waktu ada batu besar, dia pukul batu ini, rupanya tidak bergerak, tetap kuat nih batu. Pukul 2 kali, 3 kali, sampai 9 kali dipukul, dia udah putus asa. Waduh, terlalu kuat nih kayu. Baru kali ini saya nggak mampu untuk memukul, memecahkan batu. Rupanya seorang kakek-kakek lewat. Ada apa anak muda? Ini kayak saya ini bukan ulama yang cukup. Saya sering menghancurkan batu, saya sering mematahkan pohon. Tapi kali ini 9 kali saya pukul, ternyata batu ini gak pecah. Kata kakek, si kakek ini coba saya yang pukul, dipukul batu ini, pecah Pak. Padahal kakek-kakek terlihat lemah kan visinya, tapi sekali pukul pecah. Apa kata si pemuda ini? Wih, si kau hebat juga ya. Pasti ilmunya banyak ya. Kata si kakek, enggak. Bukan saya yang punya keahlian dan kekuatan yang besar. Anda sebetulnya. Cuman Anda ini terburu-buru untuk memutuskan bahwa batu ini terlalu kuat. Padahal kalau Anda pukul sekali lagi, hancur di batu. Tapi kenapa Anda mencukupkan hanya 9 kali pukul? Kalau sekali lagi pukul, saya hanya menyempurnakan hitungannya ke 10. Anda terburu-buru untuk menyimpulkan bahwa batu ini terlalu kuat. Nah ini kan sering terjadi sama kita. Ini tamsil aja sebetulnya Pak, tamsil. Itu di buku novel nggak ada juga itu. Hanya contoh aja. Betapa kita ini sering terburu-buru di dalam berpikir. Kadang-kadang, ya Allah, saya ini udah sholat, udah doa, apa saya ini gak dikabulkan ya? Padahal kalau dicoba sekali 2 kali lagi, itulah saat ijabahnya doa. Itulah saatnya berbunyi doa kita. Dan akhirnya apa yang kita inginkan bisa terjadi. Kita terburu-buru untuk mengatakan bahwa doa kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ibadah juga sama, terus saja terus. Insya Allah ada saatnya akan berbunyi. Nah yang kedua, yang ketiga, al-hasad, bisa singkat-singkat ya. Al-hasad, dengki. Sebetulnya ada istilah lain. Al-hasad itu dengki. Dengki itu apa? Secara mendasar, hasad itu artinya menginginkan hilangnya nikmat yang dimiliki oleh orang lain dan berpindah kenikmatan itu kepada dirinya. Saya ulang, hasad itu keinginan seseorang agar hilang nikmat atau kebaikan yang dimiliki oleh orang lain dan berpindah kepada dirinya. Nah, kalau ada pikiran seperti itu pada diri kita, berarti kita sudah terinfeksi virus hasad. Kalau bahasa agimnya itu senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Tapi ada lagi, ada hadis Rasul yang berbunyi la hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasad
hasad kecuali dalam dua hal. Rajulun atahu Allahul Quran fa'allamahu ana al-lail wa atrafan nahar. Boleh hasad kepada ahli Quran yang dengan keahliannya dia mengajarkan Quran sepanjang pagi dan petang. Wa rajulun atahu Allahu malan fa'anfaqahu ana al-lail wa atrafan nahar. Boleh hasad kepada orang yang kaya, yang punya duit, tapi dia dermawan, dia bagi itu sepanjang pagi dan petang. Kata ulama, hasad di sini bukan maksudnya pengertian yang dasar tadi. Ya, hasad di sini artinya gibtoh kata para ulama. Apa itu gibtoh? Menginginkan, ya, menginginkan kenikmatan pada diri orang lain tanpa berharap kebaikan itu hilang dari orang lain. Kalau makna dasarnya kan tadi Pak, menginginkan hilangnya nikmat orang lain dan berpindah ke dia. Tapi kalau gitu, hasad dalam konteks hadis Rasul tadi itu kepada ahli Quran dan kepada ahli sedekah, itu artinya menginginkan kebaikan yang dimiliki oleh orang lain tanpa harus hilang kebaikan itu pada orang lain. Dan itu boleh. Wah, saya iri sama dia, saya hasad sama dia, emang kenapa? Ya Allah, dia orang kaya, tapi kekayaannya manfaat dia bagikan kepada yang berhak. Nah itu boleh. Wah, saya iri sama dia, saya hasad sama dia, emang kenapa? Itu dia ahli Quran, itu dia ajarkan Quran, dan dia tidak merasa takut ada pesaing. Tidak takut kalau yang diajarkannya ini akan mengalahkan dia. Itu boleh tuh Pak. Jangan salah Pak. Ada orang berilmu tapi takut ilmunya ini dikuasai orang, akhirnya orderannya berkurang. Kan ada gitu Pak. Namanya kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu karena takut diambil orang, itu adalah dosa. Maka dalam Islam bahkan sebuah karya tentang sesuatu itu diwakafkan Pak. Kalau Barat kan beda ininya Pak, paradigmanya. Kalau Barat punya karya itu pasti dipatenkan gitu ya. Kalau dipatenkan dia dapat royalti kan. Kalau dalam tradisi Islam dia punya karya, punya penelitian, maka dia akan mewakafkan hasil karyanya itu dan menjadi amal jariah insyaallah. Paradigmanya udah beda. Bahwa kemudian ada royalti di situ, bahwa ada keuntungan karena mewakafkannya, yaitu bonus tentu saja. Tapi niatnya bukan untuk mencari royalti, tapi ingin bahwa kebaikan yang dia miliki itu dimiliki dan didapati oleh orang lain, dan itu subhanallah luar biasa. Nah saudara-saudara Allah yang berbahagia, saya kira itu ya. Dan yang terakhir sebagai pelengkap, menjaga perut kita. Ini perut kita, ini sumber masalah ini. Ya, sumber masalah. Kalau salah-salah kemasukan jadi bumerang buat kita. Jadi amarah tak terkendali, jadi benci, itu bisa jadi dari makan. Mungkin mata kita terjaga, mungkin telinga kita terjaga, mungkin lisan kita terjaga, tapi kok masih amarah, masih benci sama orang. Jangan-jangan ini perutnya demen sama sesuatu yang nauzubillah sama nauzubillah. Saya kira itu sebagai obrolan kita di pagi hari ini sedikit butuh perenungan ya, karena lagi-lagi ini bicara tentang diri kita. Ibaratnya kita mendiagnosa diri kita ya. Orang kalau mungkin ada yang sakit di tangannya atau di telinganya, dia langsung ke dokter. Dokter tolong dok cek, saya ini ada sakit ini kenapa ya? Begitu serius dan sungguh-sungguhnya orang ingin mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi terhadap fisik dia. Maka belajar mengkaji ini sesungguhnya sama seperti kita mendiagnosa diri kita. Cuma yang didiagnosa adalah persoalan internal kita yang tidak terlihat secara fisik, tapi dia ada. Itulah hawa nafsu yang bisa baik, bisa juga buruk. Tinggal pengendalian kita terhadap hawa nafsu. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala, sehingga yang dominan, yang menentukan dan yang mengarahkan adalah nafsul mutmainnah. Insyaallah. Saya kira itu, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Silakan.